Berbagi praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Aku anak Indonesia hebat. Mengapa harus melakukan kebiasaan baik? Pendahuluan. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memiliki visi mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 dan 8 misi yang disebut Asta Cita. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengemban tugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM unggul yang selaras dengan misi Asta Cita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. SDM unggul tersebut harus memiliki 8 karakter utama bangsa, yakni religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. 8 karakter utama bangsa ini dapat tercapai melalui pembiasaan yang harus dilakukan oleh setiap hari, sehingga membudaya. Jika kebiasaan ini diterapkan bertahun-tahun, maka akan terinternalisasi pada diri anak menjadi karakter. Pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari disebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. 7 kebiasaan ini diharapkan dapat terlaksana setiap hari, berkelanjutan, hingga menjadi budaya dan terinternalisasi menjadi karakter. Pembentukan karakter ini membutuhkan waktu dan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media. Aku dapat bangun pagi, aku dapat beribadah, aku dapat berolahraga, aku makan sehat dan bergizi, aku gemar belajar, aku gemar bermasyarakat, dan aku tidur cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan bagi pihak keluarga atau orang tua atau wali dan satuan pendidikan atau pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat 1. Memahami manfaat penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2. Mengetahui perannya dalam membentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara berkala. Manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara umum mempunyai manfaat untuk menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu anak atau peserta didik, yakni religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Secara khusus, manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dijelaskan lebih detail berikut ini. Aku religius, aku bermoral, aku sehat, aku cerdas dan kreatif, aku kerja keras, aku disiplin dan tertib, aku mandiri, aku bermanfaat. Bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat. Meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, mendukung kesuksesan. Aku bisa bangun pagi. Aku disiplin, aku mampu mengelola waktu, aku mampu mengendalikan diri, aku meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, aku mendukung kesuksesan. 2. Beribadah. Kebiasaan beribadah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk pendekatan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, peningkatan diri secara berkelanjutan. Aku dapat beribadah. Aku mendekatkan hubungan individu dengan Allah. Aku meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Aku meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna. Aku meningkatkan kebersamaan dan solidaritas. Aku meningkatkan kepercayaan diri secara berkelanjutan. 3. Berolahraga. Kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, meningkatkan nilai sportivitas. Aku berolahraga.
Aku menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan tubuh. Aku menjaga kebugaran tubuh. Aku meningkatkan potensi diri. Aku meningkatkan nilai sportivitas. 4. Makan makanan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, meningkatkan kemandirian. Aku makan makanan sehat dan bergizi. Aku menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang. Aku memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran. Aku menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu. Aku meningkatkan kemandirian. 5. Gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk pengembangan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, membentuk kerendahan hati dan empati. Aku gemar belajar. Aku dapat mengembangkan diri. Aku menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Aku menemukan kebenaran dan pengetahuan. Aku membentuk kerendahan hati dan empati. 6. Bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuh kembangkan nilai saling menghormati dan toleransi, menumbuh kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, menciptakan kegembiraan. Aku bermasyarakat. Aku dapat menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama. Aku dapat menumbuh kembangkan nilai saling menghormati dan toleransi. Aku dapat menumbuh kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan. Aku dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Aku dapat menciptakan kegembiraan. 7. Tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan bangun cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip halodoc.com, waktu tidur yang ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Waktu tidur yang ideal sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Berikut adalah rekomendasi waktu tidur berdasarkan kelompok usia. Bayi 0-3 bulan, 14-17 jam per hari. Bayi membutuhkan tidur yang banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal. Bayi 4-11 bulan, 12-15 jam per hari. Pada usia ini, bayi mulai memiliki pola tidur yang lebih teratur tetapi tetap memerlukan waktu tidur yang optimal. Balita 1-2 tahun, 11-14 jam per hari. Tidur yang cukup membantu mereka dalam belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Anak-anak 3-5 tahun, 10-13 jam per hari. Anak-anak dalam rentang usia ini membutuhkan tidur yang cukup untuk mendukung aktivitas fisik dan perkembangan kognitif mereka. Anak usia sekolah 6-13 tahun, 9-11 jam per hari. Tidur yang cukup penting untuk berkonsentrasi dan kinerja akademis. Remaja 14-17 tahun, 8-10 jam per hari. Remaja mengalami banyak perubahan, dan tidur yang cukup mendukung kesehatan mental dan fisik mereka. Dewasa 18-64 tahun, 7-9 jam per hari. Tidur yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan secara keseluruhan. Lansia 65 tahun ke atas, 7-8 jam per hari. Meskipun waktu tidur mungkin sedikit berkurang, kualitas tidur tetap penting untuk kesehatan jangka panjang. Mengatur waktu tidur yang ideal sesuai usia dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan fisik secara mental. Pastikan untuk mendengarkan kebutuhan tubuh dan menciptakan rutinitas tidur yang baik. Kebiasaan ini penting dilakukan untuk menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, meningkatkan produktivitas. Aku dapat menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal. Aku memulihkan mental dan emosional. Aku menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Aku meningkatkan produktivitas. Kesimpulan, kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan kebiasaan ini, anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang hebat dan berprestasi.